Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Wijayanti. Saya dari kelas 1 AP1 dengan NIM 992024020. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjawab dan menjelaskan mengenai pengertian Islam, akar kata Islam, dan pendekatan substansi dalam ajaran agama Islam. Pertama-tama, Islam adalah agama yang mengajarkan akan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Islam ini diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akar Islam yaitu ada 3: aslam, salam, dan salamah. Ketiga akar ini berasal dari bahasa Arab dan memiliki hubungan yang erat. Pertama, aslam. Aslam yang berarti berserah diri, tunduk, patuh, yakni suatu tindakan dan perilaku berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah SAW. Kedua, salam. Salam yang berarti damai, kedamaian, dan menciptakan rasa damai. Arti damai di sini adalah tentramnya hati. Sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan maupun berbaring. Yang ketiga, salamah. Salamah yang berarti selamat, keselamatan, dan menempuh jalan yang selamat, yaitu kita memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Kuncinya ialah memilih kematian yang selamat atau husnul khatimah, karena mati yang hanya satu kali terjadi merupakan pintu gerbang akhirat. Nah, berdasarkan 3 akar kata Islam tersebut, maka setiap orang yang meyakini dan mengamalkan aslama, salam, dan salamah dapat disebut beragama Islam. Adalah contoh kasus nih, jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswa menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswa tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Islam terdiri dari 3 kata, yaitu aslama, salam, dan salamah. Di kasus ini termasuk pengertian dari salamah, yaitu selamat, keselamatan, dan menempuh jalan yang selamat. Mahasiswa tersebut melakukan suatu tindakan untuk keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain dengan menyingkirkan batu di tengah jalan. Dan begitu ia dan orang lain tidak celaka dan dari batu tersebut. Oke, next kita move ke penjelasan substansi ajaran agama. Pendekatan substansi agama ada 3, yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi, dan yang terakhir tujuan datangnya syariat Islam. Kita bahas satu ya. Yang pertama yaitu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Ahli Syariati menegaskan bahwa ada 2 metode fundamental yang memahami Islam secara besar. Yang pertama yaitu pengkajian melalui sumber utama agama, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah pengkajian sejarah Islam, yaitu melalui sejarah perjalanan Islam dari masa Nabi Muhammad hingga perkembangan umat Islam setelahnya. Dalam pendekatan ini, kajian Al-Quran melibatkan tafsir terhadap ayat-ayat dan mempertimbangkan konteks turunnya asbabun nuzul serta pesan-pesan ilahi dalam konteks masyarakat pada zamannya. Yang kedua yaitu pendekatan kajian disiplin ilmu dan isi. Pendekatan ini melihat substansi ajaran agama melalui disiplin ilmu tafsir, ulama Quran, ilmu hadis dan ulumul hadis, perbandingan mahzab dan usul fiqh, teologi dan tasawuf, sejarah Islam dan filsafat Quran, akhlak Islam dan falsafah akhlak dan teosofi. Setiap disiplin ilmu memiliki fokus dan metode sendiri dalam memahami ajaran Islam. Misalnya nih, ilmu fikih mengkaji tentang hukum-hukum syariat yang mengatur kehidupan individu dan sosial. Sedangkan ilmu tauhid membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dasar-dasar keimanan. Yang terakhir nih, pendekatan kajian tujuan didatangkannya syariat Islam. Pendekatan ini berfokus pada maqasid syariah, yang berarti tujuan syariat, yaitu untuk memahami hikmah di balik ditetapkannya hukum-hukum Islam. Tujuan utama syariat Islam adalah untuk menjaga 5 hal pokok, yaitu
daruriyat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kajian ini berusaha memahami bagaimana syariat Islam dirancang untuk memelihara dan melindungi hak-hak dasar manusia serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Nah, jadi dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa akad Islam dan substansi pengajarannya bertujuan untuk membangun kehidupan yang seimbang antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial dengan landasan keimanan dan moralitas yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.